disebut dengan organisasi nirlaba atau lembaga non-profit, yang sebagaimana artinya adalah keuntungan dapat dibayarkan kepada pemilik atau orang lain yang terkait dengan organisasi. Yang selanjutnya ada keuntungan yang harus didedikasikan untuk tujuan organisasi. Oleh karena itu, ciri khas utama dari organisasi nirlaba adalah pada tujuan organisasi, misi, dan tujuannya. Dalam ragamnya mengenai yang pertama bidang amal, agama, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau politik. Contoh organisasi nirlaba yaitu seperti organisasi keagamaan dan yayasan amal yang melayani berbagai keuntungan pribadi seperti koperasi, tenaga kerja, persaudaraan, perdagangan, dan pemilik rumah asosiasi dioperasikan untuk kepentingan bersama anggota-anggota mereka. Organisasi nirlaba cenderung memiliki karakteristik dengan jauh dari yang berlaku di organisasi laba. Contoh karakteristik dan implikasi dari manajemen kontrol sistem yaitu memiliki kesamaan tujuan dan karakteristik dalam pembagian laba atau kepemilikan. Namun, organisasi nirlaba seringkali dianggap sebagai organisasi relatif kecil yang bekerja. Contohnya seperti bank makanan dan amal masyarakat yang dikelola oleh sejumlah kecil manajer yang berdedikasi dan sukarelawan yang tidak dibayar, sehingga nirlaba tidak selalu berarti kecil atau beramal. Perbedaan organisasi perusahaan dengan non-perusahaan. Perbedaan yang pertama yaitu non-profit adalah bebas pajak, yang artinya dibebaskan dari pembayaran pajak atas keuntungan mereka. Yang kedua yaitu perusahaan yang mencari laba, yang artinya membayar pajak atas laba mereka. Selanjutnya saya membahas tentang ambiguitas tujuan dan konflik. Seperti yang dibahas sebelumnya, MCS atau Manajemen Control System harus dirancang untuk meningkatkan kemungkinan tujuan organisasi yang dapat tercapai. Penilaian tentang efektivitas MCS harus didasarkan atas penilaian dari kemungkinan atau derajat pencapaian tujuan. Misalnya, pada perusahaan Anglo-Amerika dengan tujuan umum utamanya difokuskan pada pemaksimalan nilai. Tingkat kejelasan tujuan biasanya tidak ada dalam organisasi nirlaba. Banyak konstituen terkadang memiliki kepentingan dalam organisasi, tujuan, dan kinerjanya. Namun, konstituen ini sering tidak setuju terhadap nilai-nilai dan konflik kepentingan mereka. Contoh pada tokoh agama mungkin yang paling khawatir tentang tujuan seni dalam pandangan mereka baik secara moral dapat diterima. Menyelesaikan konflik dan perbedaan persepsi memerlukan mekanisme pengambilan keputusan yang unik. Contoh konflik yang sering terjadi pada organisasi sejumlah sumber yaitu termasuk cabang-cabang. Yang pertama ada eksekutif, kedua legislatif, ketiga yudikatif, dan tingkat pemerintah nasional. Misalnya pada lembaga penegak hukum harus menanggapi hukum yang disahkan dan keputusan yang dibuat oleh semua tingkat legislatif. Masalah pendanaan dan konsekuensi tanggung jawab yang menjadi ke beberapa pihak berwenang. Manajer organisasi ini menghadapi tekanan eksternal karena pers dan publik dalam masyarakat demokratis memiliki akses informasi yang cukup. Solusi konflik, mereka harus merancang sebuah sistem kontrol yang efektif dan dalam menilai efektivitas dari sistem kontrol yang mencerminkan hukum, peraturan, kebijakan, dan lingkungan sumber daya tempat organisasi nirlaba tentu beroperasi. Yang ketiga, submenu dari masalah kausalitas nilai organisasi yaitu pertama, kurangnya pengarahan atau kurangnya arahan. Yang kedua, masalah motivasi. Dan yang terakhir ada keterbatasan individu. Dari submenu yang keempat ada desain penata kelolaan organisasi non-perusahaan. Tata kelola perusahaan merujuk pada perangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola menciptakan nilai bagi pemiliknya. Sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham lain, misalnya karyawan, pemasok, dan masyarakat pada umumnya. Tugas pengelolaan organisasi perusahaan yaitu yang pertama mengukur kinerja organisasi dalam segala tujuannya dan juga untuk menggunakan kontrol hasil
pada tingkat organisasi yang lebih luas. Yang kedua, menganalisis manfaat dari investasi dan tindakan alternatif. Yang ketiga, mendesentralisasi organisasi dan menahan entitas tanggung jawab manajer pada kinerja daerah tertentu yang berhubungan langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.